kami ingin menanyakan kepada Bunda Iliza, pada bulan Agustus 2024 yang lalu, Indonesia termasuk Aceh dan Banda Aceh dihebohkan dengan penampilan Bunda Iliza di Balik DPR RI yang menyetujui perubahan RUU Pilkada yang oleh seluruh masyarakat Indonesia itu sangat mengecewakan karena dianggap membegal demokrasi dan kemudian berpihak kepada oligarki, berpihak pada partai, walaupun sebenarnya Ibu mengatakan bertentangan dengan hati nurani. Nah, saya ingin tanyakan, apakah Bunda Iliza merasa menyesal, ada penyesalan, merasa bersalah, ingin meminta maaf atas kesalahan tersebut, atau Bunda menganggap itu hal yang wajar, hal yang biasa dan tidak perlu meminta maaf? Terima kasih. Baik. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon Terima tenang. kasih. Kami akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktunya adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Bang Irwan Johan. Saya paham betul pada kesempatan ini Anda ingin menjatuhkan saya di hadapan seluruh masyarakat. Saya menjalankan tugas sebagai Kapoksi. Dan saya ini politisi nasional, Anda masih lokal memang. Tapi ketika kami mengambilkan keputusan itu, saya ingin menyelamatkan beasiswa yang telah saya alokasikan kepada masyarakat. Ada Aceh, masyarakat Aceh di 15 kabupaten kota. Maka kesempatan itu saya ambil untuk menyelamatkan itu. Karena punya konsekuensi-konsekuensi yang saya harus ambil ketika saya tidak menjalankan tugas waktu itu. Jadi kemudian Aceh pun memang menggunakan UPA. Jadi memang untuk Aceh tidak ada konsekuensi apapun saat itu. Sehingga saya rela dihujat, tidak disenangi, asal masyarakat hari ini sudah mulai cair uang-uang beasiswa yang sudah saya salurkan kepada 15 kabupaten kota dengan jumlah puluhan ribu yang hari ini diterima oleh mereka. Tapi oleh sebab itu, saya manusia biasa, makhalal khata' wa nisyan. Tapi hari ini saya berjuang lillah karena memperjuangkan masyarakat Aceh untuk penyaluran beasiswa, karena saya juga Kapoksi baik di Komisi 10 maupun di Kapoksi di Badan Legislasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1, mohon diberikan Mohon tenang. terlebih dahulu. Kami ingatkan kembali bahwa kami sangat berharap Bapak dan Ibu sekalian memberikan kesempatan kepada Tapi paslon. saya ingin menambahkan. Baik, waktu Ibu sudah selesai Pak. Masih Mohon. ada, partainya Bang Irwan juga mendukung. Jadi jangan bicara begitu hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah cukup Bu? Terima kasih. Baik. Mohon tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang Bapak Ibu agar bisa kita lanjutkan. Mohon tenang. Jika tidak tenang, maka debat ini tidak bisa kita lanjutkan. Jadi Baik, mohon. terima kasih sudah tenang ya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 kembali untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, jadi Bunda tidak merasa menyesal terhadap apa yang telah dilakukan, bahkan melakukan pembenaran, ya. Kemudian Bunda mengatakan Partai Nasdem juga mendukung RUU Pilkada, tapi jelas saya bukan petugas partai, saya bukan boneka partai. Di saat yang sama saya melakukan postingan peringatan darurat Garuda Biru. Dan saya berani menyatakan diri berada di barisan rakyat menentang perubahan RUU Pilkada. Sementara di seberang sana anggota DPR RI, politisi yang tadi mengaku sudah level nasional, justru membuat rakyat di Aceh, di Banda Aceh berdarah-darah karena berdiri di hadapan rakyat, berdiri di barisan rakyat, bukan di barisan partai. Baik, sudah cukup. Baik. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan mohon tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan paslon 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda adalah 1 menit. Mohon tenang Bapak Ibu. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Bang Irwan, janganlah cari popularitas dalam hal-hal yang seperti ini. Saya rasa kalau Anda tidak bertugas di DPR RI, Anda bisa naikkan apapun itu di media sosial.
Tapi ketika itu hadir dan itu adalah menjadi tugas yang harus Anda jalankan, saya pikir Anda juga tidak akan berbicara seperti ini di tempat ini. Jadi kalau boleh dilihat track record saya selama di DPR RI. Saya selalu berjuang untuk kemaslahatan masyarakat. Saya berjuang untuk benar-benar memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh. Termasuk bagaimana berada di badan legislasi hari ini. Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah masuk di dalam prolegnas yang dimana fraksi Anda pun tidak berbicara untuk kepentingan Aceh saat itu. Jadi ketika kita bicara, kita lihat mana maslahatnya lebih besar. Walaupun kadang-kadang ada konsekuensi yang harus saya hadapi. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih.